البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih di kitab yang terakhir, di kitab Bulughul Maram, di Kitabul Jami'. Bab as-suhud wal wara', bab tentang suhud dan wara'. Mari kita sebutkan definisi suhud. Suhud yang secara ringkas yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Wara' meninggalkan apa yang membahayakan akhirat. Ya, meninggalkan apa yang membahayakan akhirat dia. Kemudian juga disebutkan tentang pentingnya seorang untuk menjaga hati dia. Kemudian juga Taisa Abdul Dinar, celaka hamba-hambanya dinar, uang yang terbuat dari emas. Ya, ini satu dinar sekitar 1 juta. 2 dirham, uang yang terbuat dari perak, sekitar 100.000. Nah, ini celaka hambanya dunia. Wal qatifah, yaitu thawb lahu khomel, ini baju yang ada beludurnya itu, baju-baju yang lembut-lembut, yang mahal-mahal itu. Nah, hidupnya adalah dengan apa? Dengan tujuan dunia saja. Kemudian berikutnya hadis nomor 1468. Wa Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maka beliau mengatakan, hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Arba'in Nawawiyah nomor 40. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maka beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memegang, ya, mengambil, ini memegang mangkib itu pertemuan antara lengan dan pundak. Ya, pundak, dan diartikan pundak. Ini persendian ini. Nabi memegang, ya, pundaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Masih muda dia. Abdullah bin Umar waktu itu izin untuk perang Khandaq atau Ahzab umur 14, tidak, ya, di perang Uhud tidak diizinkan. Kemudian izin di perang Khandaq umur 15 diizinkan. Masih muda. 15 tahun, ya, pemuda umur 15 tahun. Jadi sekitar, ya, ketika Nabi meninggal, ya mungkin dia masih berumur 20 tahun. Faqala, maka Nabi mengatakan kepada Abdul bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau fid dunya, di dunia, ka'annaka gharibun, seakan-akan orang yang asing. Au abiru sabili, atau abir, yang melewati sabil, yaitu jalan. Disebutkan oleh Imam San'ani rahimahullah ta'ala di Subul Salam, di syarah Bulughul Maram. Al-gharib, apa itu gharib? Man la maskan lahu yu'wi, orang yang tidak punya rumah untuk berteduh. Wala sukna ya'nasu bihi, demikian juga tidak punya, ya, tempat tinggal untuk dia tenang dalamnya. Wala balad istautan, tidak punya negeri untuk kemudian dia itu menjadikan, yakni tempat berteduh fihi dalamnya. Ya, demikian. Ini gharib, orang yang asing. Abir sabil, ya, ini orang yang melewati jalan, orang sedang safar. Kalimat au di sini disebutkan oleh Imam Sunani, laisat lisyak, bukan berarti ragu-ragu, bukan. Ya, jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau orang dalam perjalanan. Itu bukan, ataunya ini bukan berarti menunjukkan keraguan rawinya ketika membawakan riwayat ini, bukan. Bal li tahyir, bahkan untuk memilih, au ibah, atau boleh. Ini maknanya untuk seseorang seperti orang asing, atau, ya, memilih, atau seperti orang dalam keadaan safar. Ya, demikian. Dan perintah di sini adalah irsyad, bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan bahkan orang yang dia itu dalam keadaan seperti ini, bal yadunu anna jalahu yudrikuhu qabla tarik. Jadi orang seperti ini dia akan menyangka, kadang-kadang menyangka bahwa kematian dia itu sudah dia dapati sebelum dapat angan-angan itu semua. Ya, jadilah orang seperti ini. Kemudian dikatakan, wa kana Ibnu Umar, ya, semua Ibnu Umar di sini adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yaqul, beliau mengatakan, idza amsayta, kalau engkau di sore hari, fala tantadhiril sobah, jangan kamu menunggu pagi hari. Ya, jangan-jangan nanti kamu sudah mati duluan.
belum bisa mempersiapkan amalan soleh. Wa idza asbahta, apabila engkau di pagi hari, fala tantadziril masa, jangan kamu nunggu waktu sore. Wa khudh min sehatika, ambillah dari kesehatanmu, li saqamika, untuk sakitmu. Ini persiapkan ketika kamu sehat itu banyak ibadah sebelum datang sakitmu. Ketika sehat itu banyak ibadah sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika li mautik, ambillah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Seperti hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, sunnah Imam Hakim, ikhtanim khamsan kalau qabla khamsin. Ya, pergunakan waktu yang 5 sebelum yang 5, di antaranya ini. Ya, sehat sebelum sakit, hidup sebelum mati. Akhrajul Bukhari, warkan Imam Bukhari rahimahullah di sini. Banyak sebenarnya syarah dari hadis ini. Ya, dan sering kita sebutkan ya, tentang permasalahan ini seorang untuk zuhud ketika dia hidup di dunia. Kemudian kita teruskan aja, nanti yang disebutkan juga semisal ini. Hadis nomor 1469. Wa Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum, barang siapa tasyabbaha, menyerupai, barang siapa meniru-niru suatu kaum, fa huwa minhum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ya, meniru-niru suatu kaum, maka termasuk mereka. Akhrajahu Abu Dawud, wa Imam Abu Dawud wa Sahih Ibnu Hibban. Sahih Ibnu Hibban rahimahullah. Di sini sahih. Ya, walaupun dibicarakan, maka walala min al-sahih. Sebagian menyebutkan di situ ada Ibnu Sabit, ya dia lemah, tetapi ada penguat yang lain yang bisa dilihat, ya, apa yang disebutkan oleh Syekh Albani di Irwa. Maka disebutkan di sini oleh Imam Sunani di syarah beliau, wal hadis dalun ala anna man tasyabbaha bil khusab, ini menunjukkan seorang yang menyerupai orang fasik. Ini dimasukkan dalam pembahasan zuhud, ya, dan wara, yakni untuk seseorang berhati-hati meniru orang kafir, karena ini membahayakan akhirat dia. Ya, membahayakan akhirat dia, tidak bermanfaat untuk akhirat dia. Sebutkan oleh Imam Sunani, barang siapa yang menyerupai orang fasik, kana minhum, termasuk dari mereka. Ya, termasuk dari mereka dalam hal dunia juga. Takut kalau kemudian termasuk seperti mereka. Au bil kufar, atau orang-orang kafir. Al mubtadi, atau orang yang melakukan kebid'ahan. Bi ayyi syai'in mimma yakhtasuna bihi, dari sesuatu yang menjadi kekhususan mereka. Min malbusin, dari baju. Ya, ini larangan kita mencontoh orang-orang fasik, orang kafir. Ya, demikian juga orang yang melakukan bid'ah, baik dalam berupa pakaian. Jangan kita meniru mereka dalam pakaian-pakaian tidak syar'i. Untuk kita menjaga seperti pakaian di atas mata kaki. Nah, jangan kemudian juga rambut dan semisalnya dari zai atau yang ini kebiasaan orang-orang kafir. Demikian juga markub kendaraan, au hay'ah, demikian juga tata cara seperti orang-orang kafir. Naudzubillah. Ya, sebagian mereka mengatakan idza tasyabbaha bil kafir fi zai, kalau seorang itu menyerupai orang kafir dalam hal, ya, bentuk, baik baju ataupun kendaraan ataupun, ya, keadaan, wa taqada ayakuna bidzalik mislahu, dan berkeyakinan untuk seperti mereka, kufir, maka dikafirkan. Ya, demikian. Jadi kalau meyakini ini baik umpamanya, atau ini adalah sebagai agama umpamanya, nah, ini bisa ditakutkan termasuk orang yang kafir. Fa'ilam ya'taqid, kalau kemudian tidak meyakininya, terjadi perselisihan. Dan semua menunjukkan seorang berhati-hati. Oleh karena itu sebagian mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, jangan kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah lupakan mereka, tidak Allah urusi nanti di akhirat. Ini ayat ini umum. Jangan seperti kalian orang-orang yang lupa kepada Allah. Dari sinilah sebagian menyebutkan para ulama tidak boleh untuk berwisata ke Borobudur. Untuk apa Borobudur? Tempatnya orang-orang kafir, orang Buddha dan sebagainya. Ya, seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sebagian ulama menyebutkan dalilnya adalah itu. Tempat-tempat, ya, peribadahan orang-orang kafir, ya, itu orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa termasuk seperti mereka ini. Wala takunu kalladzina nasullah, jangan kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Demikian juga di sini. Dan berikutnya hadis nomor 1470.
Wa ani bin Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di sini ada di dalam Arba'in Nawawi juga. Tentu saja juga di Riyadhus Shalihin, hadis yang masyhur di Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, nasihat untuk kita semua, untuk anak-anak, demikian juga pemuda-pemuda. Ini semua juga masuk dalam permasalahan zuhud dan wara'. Qala beliau mengatakan, hadis ini sahih, untuk khalfan Nabi, aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman pada suatu hari. Maka kemudian beliau mengatakan, ya gulam, wahai anak muda, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, tajidhu, kamu akan mendapati Allah tujahak di depan kamu. Ini jawab ya tajidhu, sehingga apa di sini dijazm. Ya, ini syarat ihfadillah, maka jawabnya tajidhu. Ihfadillah yahfadka. Ini jawabannya. Dan disebutkan di Jamul Ulum wal Hikam, barang siapa yang menjaga Allah, menjaga dalam bentuk apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga dia. Ya, sering kita sebutkan bahwa bentuk penjagaan Allah kepada hambanya ketika hamba itu menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka bisa berupa apa? Kehidupan dunia dia dan kehidupan akhirat. Sering kita sebutkan. Ya, bentuk penjagaan Allah dalam hal dunia dia, dalilnya kisah ya ketika Nabi Musa bersama dengan Khidir. Ketika waktu itu beliau memperbaiki tembok yang mau runtuh. Kemudian apa? Dia ingin meminta upah Nabi Musa, kan demikian, karena tidak dijamu oleh orang kampung tersebut. Maka disebutkan oleh Nabi Khidir, "Fakana tahtahukan sulahuma wa kana abuhuma shaliha." Yani beliau tidak mau mengambil karena di bawahnya itu ada harta anak yatim. Ya, dan bapak keduanya itu adalah orang yang soleh. Jadi orang yang soleh, maka Allah akan jaga dunia dia. Walaupun dia sudah meninggal, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang dimiliki oleh orang tua ini yang soleh untuk kedua anaknya. Ya, yang ditinggalkan. Ini dalil. Ya, demikian juga dalil barang siapa yang dia itu menjaga Allah, Allah jaga akhirat dia. Dalilnya yaitu apa? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau menjauhi kemaksiatan, menjauhi perzinahan, bagaimana Allah selamatkan agama dia. Ya, Allah selamatkan kehormatan dia, agama dia jatuh untuk tidak jatuh kepada perbuatan zina itu. Kenapa? Karena ikhlas. Fakadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dari Nabi Yusuf alaihissalam ya kejelekan, demikian juga perzinaan, kejelekan, wal fahsya berzinahan. Kenapa? Karena dia menjaga Allah. Ya, Allah selamatkan akhirat dia jauh dari perzinahan, selamatkan dari perzinahan. Kenapa? Karena ikhlas. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh dia termasuk dari hamba kami yang ikhlas. Ini barang siapa yang dia itu ya menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan akhirat dia juga. Kemudian berikutnya Nabi mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tauhid, seorang minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam perkara-perkara mubah, masalah dunia boleh. Umpamanya ambilkan ya pulpenku umpamanya, walaupun dia bagus ngambil sendiri. Atau tolong kita sama-sama bantu membangun jembatan umpamanya. Nah, ini juga termasuk tolong-menolong yang diperbolehkan. Tapi di sini apabila engkau meminta, maka hendaknya meminta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sengaja dimasukkan oleh ya Ibnu Hajar di sini di bab zuhud wal wara'. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini potongan hadis yang panjang sebenarnya. Wa qala hasanun shahih, beliau mengatakan hadis hasan shahih. Hadis sahih. Sampai di sini subhanallah, sallallahu alaihi wasallam.